Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, Shalom Alaikum. Kehidupan manusia pada umumnya mengalami naik dan turun, mengalami kelebihan dan mengalami kekurangan. Enggak ada yang selalu datar, ada naik turunnya. Sama seperti manusia pada lazimnya, ternyata kehidupan Rasul Tuhan pun mengalami pasang surut kehidupan. Sebagai manusia biasa, Rasul Paulus mengalami kekurangan di dalam kehidupan, juga mengalami kelimpahan di dalam kehidupannya. Itu beliau nyatakan di dalam bagian terakhir surat Filipi yang hari ini dibacakan sebagai bacaan kedua di dalam misa. Apa bunyinya? Mari saya ingatkan kembali. Rasul Paulus mengatakan kepada gereja Filipi demikian, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan." Saya ulangi. Akunya Rasul Paulus tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Saudara-saudari, kata tahu di dalam ayat ini itu bukan semata-mata pengertian di dalam pikiran saja. Oh, aku tahu, bukan pengertian dalam pikiran saja, bukan. Tetapi merupakan pengalaman yang nyata yang dialami di dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman nyata yang dialami oleh Rasul Paulus yang menulis surat kepada jemaat Filipi. Pada saat menulis surat Filipi, Rasul Paulus itu telah mengalami berbagai macam kejadian di dalam kehidupan, peristiwa-peristiwa hidup. Kita menyebutnya asam garam kehidupan. Asam ya berarti asam, garam berarti apa? Kalau garam itu ya asin. Asam asinnya hidup. Tetapi beberapa tidak hanya asam dan asin, tetapi Rasul Paulus sungguh-sungguh bahkan mengalami yang benar-benar pahit. Tidak hanya asam, tidak hanya asin. Tapi kalau kita melihat kehidupan Rasul Paulus dan tahu sejarah hidupnya, kita mengerti bahwa beliau mengalami kehidupan yang benar-benar pahit. Ku ceritakan sedikit supaya kita juga paham bagaimana hidupnya Rasul Paulus. Untuk menopang hidupnya, Rasul Paulus itu harus mencari nafkah. Jadi untuk menopang hidupnya Rasul Paulus mencari nafkah dengan bekerja dengan tangannya sendiri. Beliau menjadi seorang tukang tenda. Jadi kerja menjahit tenda yang dibuat dari kulit binatang lalu dijual. Beliau menjadi tukang tenda, pengusaha tapi bekerja dengan tangannya sendiri. Tapi tidak hanya itu. Kalau hanya urusan kerja nanti lupa mewartakan Injil. Di hidup sehari-hari kan begitu. Kalau orang rajin mewartakan Injil mungkin kerjanya jadi kurang. Kalau kerja terus ya mungkin urusan-urusan rohani menjadi kurang, tidak imbang. Tapi Rasul Paulus sembari bekerja keras menjadi tukang tenda dengan tangannya sendiri, beliau juga tetap dengan tekun, dengan gagah berani mewartakan Injil Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dalam banyak hal kehidupan Rasul Paulus itu sama, hampir sama atau bahkan melebihi umat Katolik kebanyakan yang mengalami juga pahit getir di dalam kehidupan. Dalam hal ini Rasul Paulus menempatkan dirinya sama, setara, serasa dengan umat Filipi yang dikirimi surat tadi, dan juga umat Katolik seluruh dunia pada umumnya yang hari ini mendengarkan surat Filipi yang tadi dibacakan. Kamu berjuang, Rasul Paulus juga berjuang. Kamu lelah, Rasul Paulus juga lelah. Kamu banting tulang, Rasul Paulus mungkin tidak hanya banting tulang, banting tengkorak, banting segala-galanya. Artinya beliau berjuang sama persis seperti umat Katolik dimanapun yang harus berjuang dengan hidupnya. Itulah kenapa beliau berkata dalam surat kepada orang Filipi tadi, aku ulangi kata-katanya supaya ingat, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Ku ulangi, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Apa maksudnya? Rahasia tadi itu. Kalimat lanjutannya memberi kita keterangan apa yang beliau maksudkan dengan kata rahasia. Jadi enggak ada rahasia di hidup ini, kata beliau. Maksudnya apa? Maksudnya kalimat lanjutannya, baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar. Jadi kalau dalam bahasa sekarang,
Aku tahu semuanya, nggak ada rahasia. Aku tuh pernah kenyang, lapar sering. Nah, memang dalam kisah nyata kehidupan Rasul Paulus, beliau juga mengalami lapar, mengalami sulit, mengalami kesulitan bahkan hanya untuk makan sehari-hari saja. Jadi Rasul Paulus bicara mengenai perjuangan hidup harian yang nyata, yang beliau alami sendiri, yang ternyata tidak jauh berbeda, bahkan melebihi daripada orang-orang Katolik pada umumnya dalam hal kesulitan dan perjuangan hidup. Sekali lagi tadi, kamu lelah, Rasul Paulus juga. Kamu berjuang, Rasul Paulus juga. Kamu lapar, Rasul Paulus tidak kalah laparnya. Sampai di sini kita tahu bahwa kehidupan Rasul Paulus tidak jauh berbeda dengan kehidupan umat Katolik pada umumnya pada masa sekarang. Tetapi ada yang membedakan. Mungkin keadaan bisa sama, tetapi ada yang membedakan. Apa yang membedakan? Pada masa sekarang tidak sedikit umat yang merasa kelelahan menanggung beban-beban kehidupannya. Kelelahan, kayaknya capek, aduh tidak kuat. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan kepada kita dalam firman Tuhan bacaan kedua bunyinya, segala hal dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ku ulangi supaya makin teguh iman kita. Segala hal dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Keadaan yang serba sulit yang sudah saya ceritakan tadi tidak membuat Rasul Paulus kalah, menyerah, kelelahan, kecapean, mengeluh dan sebagainya. Sebab semua kesulitan itu ditanggung dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Renungan sederhana untuk kita. Apakah kita sebagai umat Katolik menanggung beban-beban hidup dengan kekuatan yang datang dari Tuhan? Kalau menanggung beban hidup dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, contohnya Rasul Paulus, pasti kuat. Karena sudah ada contoh yang nyata yang diberikan kepada kita sebagai teladan iman. Kalau menanggung dengan kekuatan sendiri, penyok kita ini. Apa maksudnya menanggung dengan kekuatan yang datang dari Tuhan? Itulah yang diajarkan Rasul Paulus hari ini yang kita dengar, yaitu sebuah keyakinan bahwa Tuhan memelihara kita. Keyakinan Tuhan memelihara kita. Tuhan menyediakan jalan keluar bagi masalah-masalah, dan bahwa kita tidak akan dicobai melebihi kekuatan yang kita punya. Jika ada keyakinan seperti itu, yaitu keyakinan yang sama yang dimiliki oleh Rasul Paulus, maka kita telah dapat menanggung beban-beban hidup dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Kalau sudah begitu, pada gilirannya kita dapat berkata dengan penuh iman, seperti yang dikatakan sebagai kesimpulan oleh Rasul Paulus, yaitu bagian akhir dari bacaan yang kedua, bunyinya, kemuliaan bagi Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ku ulangi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ayat ini perlu menjadi rema bagi kita. Rema itu satu ayat emas yang dibawa pulang, yang menjadi keyakinan dalam hidup kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allahku maksudnya Allahnya Rasul Paulus. Aku tanya sekarang, Allahnya Rasul Paulus sama enggak dengan Allahnya kita? Allahnya Rasul Paulus sama enggak dengan Allahnya kita? Berarti Allah yang itu akan memenuhi keperluan kita. Maka rema hari ini, ayat emas yang menjadi keyakinan yang kita ambil dari teladan Rasul Paulus adalah Allahku akan memenuhi segala keperluan. Nanti pulang, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Naik motor, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Lagi memikirkan utang, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Kalau itu, kemudian kita menjadi seperti Rasul Paulus yang bisa berkata, dimuliakanlah Allah Bapa selama-lamanya. Shalom alaikum. Mari kita berdiri mengucapkan syahadat iman kita dalam syahadat singkat bersama-sama. Aku percaya